Bhutan masih menjadi negara paling bahagia di dunia. Namun hingga hari ini merupakan destinasi yang cukup sulit dijangkau bagi para wisatawan. Kerajaan kecil di Asia ini menyimpan begitu banyak sisi menarik dan tradisi yang memikat. Ayo ikut saya untuk menjelajahi Bhutan, beserta berbagai larangan unik yang dibuat untuk melindungi alam dan budayanya. Saya yakin Anda akan menyukai 21 fakta nyeleneh tentang Bhutan dalam beberapa menit ke depan. Nomor 21. Tembakau dilarang sepenuhnya. Bhutan mencatat sejarah pada tahun 2004 dengan secara resmi melarang penjualan tembakau di seluruh negeri. Pemerintah dengan tegas melarang merokok di ruang publik serta mengharamkan penanaman dan pemanenan tembakau. Artinya, tidak ada penjualan tembakau yang diizinkan dimanapun di negara ini, bahkan di tempat hiburan atau lokasi rekreasi. Berkat sikap yang begitu tegas ini, Bhutan menjadi negara pertama di dunia yang sepenuhnya bebas asap rokok. Di Bhutan, merokok atau mengunyah tembakau dianggap sebagai tindak kriminal yang dapat dihukum dengan denda atau bahkan penjara hingga 3 tahun. Namun, warga yang tetap ingin merokok boleh mengimpor jumlah terbatas setiap bulan, asalkan melapor dan membayar pajak yang tinggi. Wisatawan yang membawa tembakau ke Bhutan juga wajib membayar biaya yang cukup besar di perbatasan. Kalau seorang perokok, perjalanan ke Kadsumalai Himari Yiting Damai, Mengkainam diung train enyim serna mengapa hidup, tak so berhenti so. Nomor 20. Cinta mendalam pada cabai. Masyarakat Bhutan punya gairah luar biasa terhadap makanan pedas. Hampir setiap rumah memajang rangkaian cabai kering yang digantung di luar, siap digunakan sepanjang tahun. Berbeda dengan banyak negara yang memakai cabai hanya sebagai bumbu, di Bhutan cabai diperlakukan sebagai sayuran sungguhan. Anda akan menemukannya di hampir setiap hidangan, nasi goreng, sup, semur, bahkan salad. Penggunaan cabai yang intens ini membantu warga setempat bertahan menghadapi iklim Himalaya yang membekukan. Tidak heran, cabai menjadi sayuran yang paling banyak dikonsumsi di Bhutan, jauh melampaui yang lain di kerajaan pegunungan ini. Nomor 19. Menuju Bhutan bukan perkara mudah. Tersembunyi jauh di jantung Himalaya, Bhutan tetap menjadi salah satu negara paling terisolasi di dunia. Negara ini hanya memiliki satu bandara internasional, Bandara Paro, yang berjarak sekitar 35 km dari ibu kota, Thimphu. Meski hanya memiliki satu landasan pacu, bandara ini menonjol dengan arsitektur yang terinspirasi dari istana tradisional Bhutan. Jika Anda berencana datang lewat jalur darat, pintu masuk hanya memungkinkan melalui India lewat 3 rute. Jalan Daranga, Jalan Bhutan 152, dan yang paling populer, jalur raya Phuentsholing Thimphu. Letak geografis Bhutan yang terpencil, ditambah komitmennya yang kuat untuk menjaga budaya dan alam, membuatnya terlindungi dari pariwisata massal. Setiap tahun, hanya jumlah wisatawan tertentu yang boleh berkunjung. Perjalanan mandiri tidak diizinkan. Bhutan menerbitkan visa hanya melalui operator tur lokal terdaftar yang mengurus seluruh prosesnya. Tanpa tur, mendapatkan visa nyaris mustahil, tetapi dengan tur, persetujuannya hampir pasti. Pengunjung juga diwajibkan membayar biaya minimum harian sekitar $200 Amerika Serikat yang digunakan untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pembangunan lokal. Jadi setelah mendengar semua ini, apakah Anda masih ingin menempuh perjalanan ke kerajaan yang terasa mistis ini? Bagi yang sudah pernah sana, gimana menurut Anda pesona unik Bhutan? Nomor 18. Poligami di Bhutan. Di negara paling bahagia di dunia, mungkin sulit dipercaya bahwa sistem poligami ada, tetapi memang benar. Di Bhutan, baik pria maupun wanita dapat menikah dengan beberapa pasangan. Raja saat ini menikah dengan seorang rakyat biasa, sementara ayahnya menikahi 4 saudari yang semuanya dimahkotai dan dirayakan dalam satu upacara. Seorang wanita Bhutan dapat memiliki beberapa suami tanpa perlu upacara pernikahan, meski hanya suami pertama yang diakui secara resmi. Perempuan memegang peran penting dalam keluarga Bhutan, dan setelah menikah, para pria seringkali pindah ke rumah istri. Jika terjadi perpisahan, pria harus memberi kompensasi kepada wanita. Penasaran ingin menikahi 5 istri atau punya 6 atau 7 suami di Bhutan? Tulis komentar. Namun membentuk keluarga dengan seseorang dari luar Bhutan itu sulit, karena negara ini sangat melindungi budaya dan agamanya. Jadi, Daitaskas andauer Jardan beri smurt slam and it's an longness is penting. Nomor 17. Satu-satunya negara di dunia tanpa lampu lalu lintas. Salah satu fakta Bhutan yang paling menarik adalah sama sekali tidak ada lampu lalu lintas. Alih-alih mengandalkan sinyal otomatis, masyarakat Bhutan lebih menyukai sentuhan yang lebih manusiawi.
polisi yang berdiri di persimpangan untuk mengatur arus kendaraan dengan tangan. Ibu kota, Thimphu, pernah mencoba memasang lampu lalu lintas, satu-satunya tempat di Bhutan yang pernah melakukannya. Namun, dalam waktu hanya 24 jam, sistem itu dicopot setelah warga menyuarakan ketidaksukaan mereka terhadap perangkat yang terasa dingin dan tidak personal. Mereka merasa kehadiran petugas membuat jalanan terasa lebih harmonis dan lebih terhubung. Sejak saat itu, Bhutan dengan bangga tetap bebas lampu lalu lintas. Sulit untuk tidak bertanya-tanya, kalau kota Anda tiba-tiba tidak memiliki lampu lalu lintas, bagaimana reaksi orang-orang? Negara paling bahagia di dunia. Bhutan, sebuah negara yang tidak memiliki garis pantai di Asia Selatan, terletak di antara India dan Tiongkok, memiliki salah satu perekonomian terendah di dunia, dengan kemiskinan dan buta huruf yang masih ada. Namun masyarakatnya termasuk yang paling bahagia di bumi. Berada dekat pegunungan Himalaya, Bhutan terkenal karena bentang alamnya yang memukau, sekaligus karena berhasil menjaga budaya tradisional yang tetap hidup dalam keseharian setiap warganya. Lingkungan yang masih murni, udara yang bersih, dan identitas budaya yang kuat benar-benar menjadikan negeri ini sebuah kerajaan yang bahagia. Berbagai survei menunjukkan bahwa keindahan alamnya, dipadukan dengan kesadaran spiritual dan kebanggaan etnis, membuat penduduknya merasa sangat puas dan damai. Sebagian besar orang Bhutan memeluk agama Buddha dan sering menjalani pola makan vegetarian. Keyakinan mereka terhadap karma mendorong rasa welas asih, sikap altruistis, serta kebiasaan berbuat baik kepada sesama, sehingga tercipta gaya hidup yang tenang. Menariknya, tingkat kejahatan di Bhutan nyaris tidak ada, dan perbedaan kelas sosial pun sangat kecil. Orang Bhutan benar-benar ramah. Bahkan seorang pangeran bisa bermain sepak bola bersama anak-anak dengan santai. Harmoni dan kebahagiaan ini membuat Bhutan menjadi tempat tinggal yang sungguh unik dan menenteramkan. Nomor 15. Hari Selasa adalah hari tanpa alkohol. Di Bhutan, istilah hari tanpa alkohol tidak merujuk pada cuaca, melainkan pada minuman beralkohol. Masyarakat Bhutan punya apresiasi yang kuat terhadap aktivitas minum. Dengan rata-rata setiap orang dewasa mengonsumsi sekitar 8,47 liter alkohol per tahun, jauh di atas rata-rata global sebesar 6,2 liter. Di seluruh negeri, ada lebih dari 5.400 bar, dan banyak di antaranya terkonsentrasi di ibu kota, Thimphu. Bhutan memproduksi beragam minuman beralkohol, mulai dari bir dan anggur, hingga spirit ringan dan minuman keras yang kuat, yang cocok sekali dipadukan dengan hidangan lokal. Namun, setiap hari Selasa, negara ini menjalankan apa yang dikenal sebagai hari tanpa alkohol. Pada hari ini, penjualan alkohol dilarang keras di semua bar dan tempat usaha. Sebagai pengingat bahwa bahkan dalam suasana perayaan sekalipun, kemaltnam rethnu, des normatem entredens that choose crash kafting. Nomor 14. Ilegal menebang pohon atau memancing. Selain melarang penyembelihan hewan, Bhutan juga menetapkan melalui hukum bahwa setidaknya 60% wilayahnya harus tetap tertutup hutan. Menebang pohon tanpa izin resmi akan dihukum berat bahkan bisa berujung pada penjara. Pemerintah mendorong warga untuk menanam pohon sebagai sumber bahan bakar dan bahan bangunan. Dan di daerah pedesaan, penduduk boleh mengelola lahan terbatas untuk menumbuhkan kayu yang digunakan sebagai material konstruksi. Di wilayah perkotaan, pemilik rumah harus membeli kayu yang disetujui dan memperoleh izin penggergajian sebelum membangun. Saat ini, sekitar 72% wilayah Bhutan masih berupa hutan. Memancing dan berburu juga dilarang, dengan sanksi yang setara dengan pelanggaran penebangan liar. Selain itu, sejak awal tahun 2000, impor dan penjualan daging serta ikan dibatasi pada hari-hari dan bulan-bulan suci menurut kalender Bhutan. Meski begitu, beberapa kasus memancing diam-diam pada malam hari masih terjadi. Nomor 13. Flora dan fauna yang kaya serta beragam. Bhutan menjadi rumah bagi sebagian satwa liar paling luar biasa di Himalaya, termasuk harimau bengal, macan tutul, beruang, domba gunung, bahkan spesies rusa langka yang memiliki taring. Negara ini melindungi satwa liarnya dengan sangat ketat. Melukai hewan merupakan pelanggaran serius. Sebagai contoh, membunuh bangau berleher hitam, burung suci dalam budaya Bhutan, dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup. Aturan konservasi yang tegas ini menjadikan Bhutan surga sejati bagi para pencinta alam. Pengunjung dapat menjelajahi alam liarnya yang nyaris tak tersentuh, dan jika beruntung, menyaksikan spesies langka di habitat aslinya. Di luar satwa liarnya, Bhutan memikat para pelancong dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan, tradisi yang semarak,
serta desa-desa hangat yang terasa seolah membeku dalam waktu. Bagi pencari petualangan, Bhutan menawarkan segalanya, mulai dari trekking dan pendakian gunung hingga festival-festival penuh warna dan kunjungan ke biara-biara berusia ratusan tahun. Negara ini diakui sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, dengan lebih dari 165 spesies mamalia, lebih dari 600 jenis anggrek, dan 50 varietas rhododendron. Tanpa ragu, Bhutan adalah surga bagi siapapun yang rindu terhubung lebih dalam dengan alam. Tidak ada tunawisma, layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Tunawisma adalah masalah di seluruh dunia, bahkan di negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman, tetapi tidak di Bhutan. Di sini, Anda tidak akan melihat orang berkeliaran atau tidur di jalan. Jika seorang warga Bhutan kehilangan rumah, mereka dapat mengajukan permohonan langsung kepada raja untuk sebidang tanah, tempat mereka bisa membangun rumah, mengolah lahan, dan memulai kembali. Pendidikan dan layanan kesehatan juga sepenuhnya gratis. Pemerintah Bhutan mengalokasikan sekitar 18% dari anggarannya untuk memastikan layanan penting ini tersedia tanpa biaya bagi setiap warga negara. Nomor 11. Tidak ada televisi atau internet di Bhutan. Di Bhutan, televisi dan internet pernah dilarang hingga tahun 1999. Namun, keterasingan dari teknologi modern tidak mungkin berlangsung selamanya. Jadi pada akhirnya, sang raja mencabut pembatasan tersebut, menjadikan Bhutan sebagai negara terakhir di dunia yang memperkenalkan televisi. Orang Bhutan percaya bahwa akses tanpa kendali terhadap media dan informasi daring mendorong kebiasaan membanding-bandingkan diri, memicu persaingan, serta membuat orang terus-menerus terpapar kejahatan, kekerasan, dan konflik. Semuanya dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakbahagiaan. Bagi mereka, kebahagiaan sejati ada dalam hidup yang sederhana, damai, dan bebas dari kekhawatiran yang tidak perlu. Mereka juga berpikir bahwa melihat orang lain mengendarai mobil mewah atau menumpuk kekayaan bisa memunculkan iri hati dan rasa tidak puas. Di Bhutan, orang tidak stres karena tidak punya iPhone terbaru atau gawe mahal. Karena bagi mereka, sekadar hidup dan merasa cukup saja sudah menjadi alasan yang kuat untuk bahagia. Sebuah bangsa yang tak pernah dijajah. Meski wilayahnya kecil dan letaknya di antara dua raksasa, India dan Tiongkok, Bhutan tidak pernah jatuh di bawah kendali kekuatan asing manapun. Bahkan pada era kolonial Inggris, kerajaan ini tetap merdeka dan sepenuhnya terhindar dari penjajahan. Karena itulah, berbeda dengan banyak negara yang merayakan hari kemerdekaan sebagai hari besar nasional, Bhutan justru mematuhi tanggal 17 Desember tahun 1907. Hari ketika raja pertama dari dinasti Wangchuck yang masih memerintah hingga kini naik tahta. Hari ini diperingati dengan bangga sebagai hari jadi negara. Nomor 9. Negara tanpa rumah potong hewan. Walaupun masyarakat Bhutan memang mengonsumsi daging, Anda tidak akan menemukan satu pun rumah potong hewan di seluruh negeri. Semua daging yang dijual di Bhutan diimpor dari negara-negara tetangga seperti India dan Nepal. Kebiasaan yang unik ini berakar dari keyakinan Buddha yang kuat. Hampir 40% penduduk Bhutan adalah vegetarian dan mengambil nyawa hewan dilarang keras. Menurut hukum, tidak seorang pun di Bhutan boleh membunuh hewan kecuali hewan itu mati secara alami, bahkan pemiliknya sekalipun. Tindakan menghilangkan nyawa dianggap sebagai pelanggaran moral dan hukum yang serius. Selain itu, penjualan daging dilarang pada bulan-bulan tertentu dalam setahun dan saat festival keagamaan besar sebagai cerminan penghormatan yang mendalam terhadap kehidupan dalam segala bentuknya. Keseimbangan antara iman dan kehidupan sehari-hari ini menjadikan Bhutan sebuah negara yang kasih sayang kepada setiap makhluk, bukan sekadar kepercayaan, melainkan cara hidup. Nomor 8. Kuil kesuburan yang terkenal di Bhutan. Bhutan adalah rumah bagi cimilacan yang termasyhur, yang juga disebut kuil kesuburan. Setiap tahun ribuan pasangan yang kesulitan memiliki anak berziarah ke sini, berharap menerima berkah untuk keturunan. Para pengunjung mengikuti sebuah upacara khusus untuk menghormati Lama Drukpa Kunle, dikenal sebagai orang gila ilahi, pendiri kuil suci ini, yang ajarannya merangkul cinta, rasa hormat, dan kebebasan pribadi. Lama Kunle telah menjadi simbol nasional cinta dan kesuburan. Banyak yang percaya bahwa mengunjungi Cimilakan dan menerima berkahnya dapat membawa kesehatan dan kesuburan bagi perempuan yang menghadapi tantangan untuk hamil. Di luar nilai spiritualnya, Cimilakan juga memberi para pelancong kesempatan istimewa untuk melihat budaya dan cara hidup Bhutan dari dekat. Saat berjalan melewati sawah padi yang hijau dan mendaki bukit menuju kuil,
Pengunjung dapat merasakan ikatan yang begitu dalam antara manusia dan alam, harmoni serta hangatnya keramahan orang Butan. Nomor 7. Simbol falus untuk mengusir roh jahat. Saat menjelajahi Butan, Anda akan sering melihat simbol falus berwarna-warni yang dilukis di dinding atau diukir dari kayu dan digantung dari atap rumah. Selama berabad-abad, masyarakat Butan menghormati simbol suci penciptaan ini bukan sebagai sesuatu yang vulgar, melainkan sebagai sumber berkah dan perlindungan. Dalam tradisi Butan, falus melambangkan kesuburan dan kekuatan kreatif, sekaligus berfungsi sebagai perisai spiritual dari roh jahat dan kesialan. Simbol-simbol ini dipercaya mampu mengusir energi negatif dan membawa keberuntungan bagi sebuah rumah tangga. Jauh dari kata tabu, orang Butan justru menerima gambar-gambar ini dengan bangga dan penuh rasa syukur, karena mereka memandangnya sebagai bagian dari warisan budaya yang mengakar kuat. Kalau Anda sendiri, bagaimana perasaan Anda berjalan melewati desa yang dihiasi simbol seperti ini? Bagi banyak pengunjung, ini adalah salah satu kebiasaan Butan yang paling menarik dan paling sulit dilupakan. Nomor 6. Butan sepenuhnya terisolasi hingga tahun 1974. Sebelum tahun 1974, pariwisata di Butan sepenuhnya dilarang. Tahun itu menjadi titik balik ketika pemerintah yang ingin meningkatkan pemasukan dan berbagi budaya uniknya kepada dunia, membuka pintu negara tersebut untuk pertama kalinya bagi pengunjung asing. Pada tahun 1974, hanya 274 pelancong yang masuk ke salah satu negara paling terisolasi di dunia pada masa itu. Seiring waktu, angka ini meningkat drastis. Pada tahun 2019, lebih dari 300.000 orang telah mengunjungi Butan. Namun, bahkan setelah menerima pariwisata, pemerintah tetap sangat berhati-hati melindungi alamnya yang masih murni dan budaya tradisionalnya. Untuk menjaga keduanya, Butan memperkenalkan kebijakan nilai tinggi, dampak rendah pada tahun 2023, yang mewajibkan wisatawan asing membayar biaya pariwisata berkelan sebesar $200 Amerika Serikat. Nomor 5. Larangan kantong plastik. Butan pertama kali menerapkan larangan kantong plastik pada tahun 1999, menjadikannya salah satu negara paling awal yang mengambil sikap tegas demi lingkungan. Namun kebijakan ini awalnya gagal karena kurangnya alternatif yang praktis, sehingga harus diterapkan kembali pada tahun 2005 dan sekali lagi pada tahun 2009. Pada tahun 2019, seiring meningkatnya kekhawatiran tentang pengelolaan sampah, Butan memberlakukan lagi larangan tersebut. Kali ini dengan penegakan yang lebih kuat dan dukungan publik yang lebih besar. Pemerintah secara aktif mendorong penggunaan pilihan ramah lingkungan seperti tas kain buatan tangan dan wadah bawaan anyaman lokal, yang kini umum ditemukan di supermarket serta pasar sayur di seluruh negeri. Upaya yang konsisten ini menempatkan Butan di antara para pelopor dunia dalam melindungi alam dari polusi plastik. Menurut kamu, bagaimana pendapatmu tentang isu ini? Apakah lebih banyak negara bisa mengikuti contoh Butan? Bagikan pikiranmu di kolom komentar. Nomor 4. Panahan, olahraga nasional Butan. Panahan adalah olahraga paling dicintai di Butan. Kalau ada satu hal yang dihargai orang Butan hampir sama besarnya dengan raja mereka, itulah hobi nasional ini. Hampir selalu ada pertandingan panahan yang berlangsung di suatu tempat di negara tersebut. Gaya bermain orang Butan sangat khas. Dua tim saling berhadapan, bergantian menembakkan anak panah, sementara lawan berusaha mengganggu konsentrasi dengan sorak-sorai, nyanyian, dan godaan. Para peserta wajib mengenakan pakaian tradisional Butan. Karena olahraga ini begitu lekat dengan budaya setempat, banyak wisatawan ikut mencoba dan mempelajarinya saat berkunjung. Panahan dimainkan sepanjang tahun, dengan turnamen yang diadakan bahkan di desa-desa kecil pegunungan. Di Stadion Changli-Mitang, Thimphu, peserta harus mengenakan pakaian nasional pria, yaitu go, untuk bisa berpartisipasi. Bahkan warga desa yang menempuh perjalanan selama 2 hari melintasi pegunungan terjal datang dengan antusiasme luar biasa. Setiap kali seorang pemanah mengenai sasaran, kedua tim merayakannya dengan lagu dan tarian yang menghormati para prajurit kuno Butan. Festival Panahan adalah ajang sosial besar, tempat orang-orang berbagi makanan, minuman, dan bersorak untuk para pemanah. Pengunjung bisa merasakan tradisi ini secara langsung. Belajar olahraga ini dari dasar yang paling sederhana hingga tingkat profesional. Nomor 3. Kisah cinta yang mengagumkan dari Raja dan Ratu Butan. Raja Butan saat ini, Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck,
dan istrinya, Ratu Jetsunpema, sering disebut sebagai satu pasangan kerajaan tercantik di dunia. Pernikahan mereka menyita perhatian global, bukan hanya karena keanggunan dan elegansinya, tetapi juga karena kemurnian cinta mereka. Saat menikah, Ratu Jetsunpema baru berusia 21 tahun, menjadikannya ratu yang sedang berkuasa termuda di dunia pada saat itu. Setelah kelahiran anak pertama mereka, keluarga kerajaan menjadi simbol kebahagiaan dan keharmonisan. Sang raja secara terbuka bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mengambil istri lain, meskipun hukum Bhutan mengizinkan pria memiliki lebih dari satu istri, sebuah pernyataan kesetiaan seumur hidup yang sangat jarang diucapkan oleh para raja. Kisah cinta mereka dimulai jauh sebelum mahkota. Konon, ketika Jetsunpema baru berusia 7 tahun dan sang pangeran berusia 17 tahun, mereka bertemu saat piknik keluarga. Gadis kecil itu dengan berani berlari menghampirinya, memeluknya, dan berkata bahwa suatu hari nanti ia ingin menikah dengannya. Bertahun-tahun kemudian, harapan polos itu menjadi kenyataan. Hari ini, Raja dan Ratu Bhutan dicintai rakyatnya sebagai simbol cinta, kesetiaan, dan persatuan, sebuah dongeng modern yang terus menginspirasi dunia. Menurut kamu, bagaimana Profesor Strength? Rothol kisah ini yang menurutmu, beri video Iranda Sword, Elis Handau New Yong Tehring. Nomor 2. Pakaian tradisional di Bhutan. Di Bhutan, pakaian tradisional tidak hanya dipakai untuk upacara, melainkan dikenakan setiap hari. Pria memakai go dan wanita memakai kira. Keduanya digunakan saat bekerja, di kuil, kantor, dan selama acara resmi. Bagi pegawai negeri, mengenakan pakaian tradisional adalah wajib. Saat berkunjung, kamu akan melihat bahwa para pria tampak mengenakan busana yang mirip rok. Go sudah ada sejak abad ke-17, berasal dari pakaian masyarakat di Tibet bagian barat. Saku depan go yang besar bukan hanya menutupi bagian perut, tetapi juga berfungsi untuk menyimpan barang seperti ponsel, kunci, atau bahkan bayi. Semua pemandu wisata pria di Bhutan wajib memakai go dan membawa syal putih saat memasuki benteng bersama wisatawan. Saat mendaki gunung di cuaca panas, para pemandu kadang membuka kancing bagian atas, lalu mengikat lengan bajunya di pinggang. Bahkan anak-anak sekolah pun harus memakai pakaian tradisional setiap hari. Menurutmu, pakaian khas Bhutan menarik tidak? Kalau iya, tekan suka dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Nomor 1. Bhutan punya banyak festival yang unik. Bhutan adalah negeri dengan tradisi yang begitu hidup. Tempat tak terhitung festival mengisi sepanjang tahun dengan warna, musik, dan spiritualitas yang mendalam. Salah satunya adalah Festival Losar, yang menandai Tahun Baru Bhutan dan Tibet. Momen penuh sukacita untuk memulai lembaran baru, dirayakan dengan antusiasme besar. Saat Losar, warga setempat melakukan ritual sakral, mengenakan jubah indah bersulam, lalu memenuhi udara dengan lagu dan tarian yang menggambarkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan, serta harmoni antara dunia spiritual dan dunia manusia. Perayaan besar lainnya adalah Tseku, salah satu festival paling terkenal di Bhutan. Inti acaranya adalah Tari Cham, sebuah pertunjukan yang kuat dan syarat makna, yang dibawakan khusus oleh para pria. Melalui gerakan berirama dan topeng yang ekspresif, para penari mengisahkan kembali cerita tentang kebajikan, welas asih, dan pelajaran abadi dari ajaran Buddha. Bagi masyarakat Bhutan, tarian ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk meditasi yang menyucikan jiwa. Lalu ada Festival Jampa Hakang Drup yang mistis, salah satu acara paling dinantikan sepanjang tahun. Tepat tengah malam, para penari pria bertopeng muncul dari pintu kuil, bergerak mengikuti dentuman hipnotis dari drum tradisional. Warga setempat percaya tarian sakral ini mengusir roh jahat dan memberkati komunitas untuk tahun yang akan datang. Kalau kamu suatu hari berkunjung ke Bhutan, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan salah satu perayaan luar biasa ini. Setiap festival lebih dari sekadar tontonan, ini adalah wujud nyata dari iman, budaya, dan kebahagiaan. Dan sekarang, setelah kita menjelajahi 21 fakta menarik tentang Bhutan, fakta yang mana yang paling membuatmu takjub? Secara pribadi, aku merasa komitmen Bhutan untuk melindungi alam dan menjaga kebahagiaan itu benar-benar menginspirasi. Sebuah pengingat bahwa keseimbangan antara tradisi dan ketenangan masih bisa ada di dunia modern kita. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.